Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semua masih sehat. Kali ini kita akan belajar tentang adiwiyata. Ya, adiwiyata itu apa sih? Adiwiyata itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang lingkungan sekitar kita. Ingat, kita memerlukan lingkungan kita untuk agar kita tetap bisa hidup, ya. Lingkungan itu ada apa aja sih? Ada tumbuhan, ada udara, ada air, dan ada tanah. Nah, kita harus menjaga lingkungan kita agar kita dapat bertahan hidup, agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita, ya, tetap memenuhi kebutuhan kita di saat ini ataupun di masa depan. Oke, langsung saja, kira-kira untuk adiwiyata ini Kak Vicky akan membahas apa? Nah, yang pertama Kak Vicky akan membahas sampah sandi, ya. Nah, Kak Vicky sudah menyiapkan satu video tentang yang berjudul Sampah Sandi. Yuk kita simak. Sampah sandi, sampah sandi. Ini sampahku bukan sampahmu, ini sampahmu bukan sampahku. Ayo kenali sampah-sampah kita. Bersama Sandi, bersama kita kenali sampah kita. Sampah Sandi. Giliranku ya. Yeay, aku menang. Ya, kalah deh. Itu hangernya nyala. Oh iya. Wah, Pantai Marunda Cilincing butuh bantuan. Saatnya beraksi. Ya. Hup. Ayo berangkat. Keindahan alam semakin hari semakin banyak yang dirusak. Merugikan kesehatan, jelek buat lingkungan, bencana bagi habitat laut. Wah, kasihan ya. Jahat banget sih. Sekarang saatnya bantu mereka. Ya. Iu. Huh? Bukan buang sampah sembarangan, bikin kotor di mana-mana. Jorok. Halo teman-teman, aku Sampah Sandi. Dan ini sahabatku, si pejuang sampah, Recycling Rena. Hai. Lihat sekitar deh. Kamu tahu nggak dari mana sampah-sampah ini berasal? Ya dari kita. Wow. Saatnya kita ikut membuat perubahan positif agar bisa menikmati keindahan lingkungan sekitar kita untuk generasi selanjutnya dengan 5R. Refuse, reduce, reuse, repair, and recycle. Yuk kita telusuri dari mana sampah ini berasal. Reduce! Hah? Dibungkus ya, Pak. Ini dek pesanannya. Ini minumannya. Ya, hari gini masih pakai sedotan plastik. Pakai yang bisa dipakai ulang dong. Stop! Kalian tahu nggak? Cuma butuh 1 menit untuk minum dari sedotan plastik. Tapi butuh 700 tahun supaya sampah sedotan plastik itu hancur. Wah, baru tahu. Gimana dong? Siapkan sedotan bambu atau besi dari rumah. Atau lebih baik jangan pakai sedotan sama sekali. Dan jangan lupa siapkan kantung belanjaanmu sendiri. Oh, begitu. Makasih ya udah diingetin. Sama-sama. Dadah! Reduce! Beli yang ini, Pak. Wah, bagus-bagus ya mainannya. Stop! Kalian tahu nggak? Jangan pilih mainan dari plastik.
Lebih baik yang dari kayu, kayak gangsing, layang-layang, mobil-mobilan dari kayu, atau blok kayu. Bener juga, udah ramah lingkungan, lebih bagus lagi. Ayo kita main. Ya, dagangan saya gimana, Mas Andi? Tenang, Bang. Semua mainan Abang sudah saya ubah jadi kayu. Tuh, lihat. Yeay! Makasih Sandi Rena. Sama-sama. Dadah. Reuse. Wah, Foto plastik di mana-mana. Kotor dan bikin pemandangan jelek. huh? Ini, Dek, minuman botolnya. Stop. Jangan biasakan beli minuman kemasan botol plastik. Kalau haus, gimana dong? Selalu bawa botol minum sendiri dan isi lagi sepanjang hari. Oh iya, benar juga. Makasih ya. Dadah. Repair. Dinonya rusak. Kamu sih nggak hati-hati. Buang aja deh kalau nggak bisa dipakai lagi. Stop. Jangan dibuang. Betulin semua ini nggak lama kok. Supaya kamu bisa menggunakannya lagi atau diberikan ke orang lain yang membutuhkan. Baju yang sobek juga bisa diperbaiki di papan jahit supaya bisa digunakan kembali. Aman, cuy. Wah, bisa dipakai lagi. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Sandi dan Rena. Sama-sama. Dah. Wah, apa tuh? Uits. Aduh, sakit. Siapa sih yang buang botol sembarangan? Kejar mobil itu. Oke. Hei, kamu. Kayaknya tadi buang sampah sembarangan ya? Jangan dong. Buanglah sampah pada tempatnya. Nih aku balikin. Kamu tahu nggak, sampah yang dibuang sembarangan di kampung dan di kota masuk ke dalam got atau di aliran sungai, lalu terbawa ke pantai dan menyebabkan tumpukan sampah di lautan. Maaf ya, nggak lagi-lagi dah. Jadi malu. Recycle! Ya ampun, sampahnya. Ih, pantainya kotor banget. Ayo kita bersihkan. Ayo. Recycle sebanyak-banyaknya dan pastikan membuang sampah ke tempat yang tepat. Jika kamu memilahnya dengan benar, sampahmu bisa jadi harta yang berharga bagi orang lain. Wah, ada penyutup butuh bantuan. Oh, kasihan sekali kamu. Sebentar ya. Nah, sekarang kamu bebas. Hati-hati ya di laut. Ayo semuanya, ingat 5R dan ajarkan ke teman-temanmu. Setiap langkah kecil bisa bikin perubahan besar. Wah, ada yang butuh bantuan lagi. Ayo kita berangkat. Dadah semua. Be a hero. Reduce your waste to zero. Nah, bagaimana? Filmnya pasti menarik dan seru kan? Tapi tidak hanya menarik dan seru, ada pesan yang sangat besar di dalam video tersebut. Ingat, ada 5R yang harus kita terapkan mulai sekarang, yaitu refuse, reduce, reuse, recycle, and repair. Refuse, kita menolak. Ingat, kita bisa menolak kantong plastik yang diberikan oleh toko ke kita. Biasanya kita beli sesuatu di toko, kemudian biasanya sama penjualnya kita dikasih kantong plastik. Nah, kita bisa menolak kantong plastik tersebut, ya. Kemudian bagaimana cara membawa barangnya? Kita bisa membawa tas atau kantong sendiri saat berbelanja. Kemudian kita bisa menggunakan
reduce. Reduce yaitu mengurangi ya. Kita mengurangi pemakaian benda-benda atau kita mengurangi pembelian benda-benda yang terbuat dari plastik ya, yang sulit untuk diurai. Kemudian reuse. Kita bisa menggunakan benda yang sudah kita miliki ya. Kita bisa menggunakan benda yang sudah kita miliki yang terbuat dari benda yang mungkin kurang dan sulit untuk diurai ya, tidak langsung dibuang, tapi jika bisa dimanfaatkan silakan kita gunakan kembali ya. Seperti baju yang atau mainan yang rusak. Nah, kita bisa reuse, kita bisa pakai lagi, atau kita bisa berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi tidak langsung dibuang. Kemudian ada repair. Repair itu memperbaiki. Jika benda-benda yang ada di rumah kalian itu rusak, nah langkah yang pertama itu harus diperbaiki terlebih dahulu, jangan langsung dibuang terus beli lagi, oke? Karena ketika kalian membuang dan membeli lagi, otomatis kalian akan menambah timbunan sampah ya, karena segala sesuatu, benda apapun yang kita buang itu dinamakan sampah. Nah, semakin sering kita buang sampah, maka sampahnya semakin menumpuk banyak. Nah, selagi benda-benda yang ada di rumah kalian bisa diperbaiki, lebih baik diperbaiki. Kemudian recycle atau daur ulang. Nah, apa sih akibat membuang sampah sembarangan? 1. Merugikan kesehatan. Ingat, kenapa kok bisa merugikan kesehatan? Dengan adanya membuang sampah sembarangan, contoh kita membuang sampah sembarangan di selokan. Nah, akibatnya apa? Di selokan itu terjadi penumpukan sampah. Nah, ketika ada penumpukan sampah, maka di situ juga ada lalat. Ya, lalat itu adalah salah satu serangga atau hewan yang membawa penyakit. Nah, dari situ muncullah atau timbullah penyakit-penyakit. Nah, yang kedua, tidak baik bagi lingkungan, ya, terutama sampah-sampah yang tidak bisa diurai. Nah, itu akan merugikan kita sendiri dan lingkungan juga. Nah, ketika kita membuang sampah yang itu sulit diurai oleh lingkungan, maka lama-kelamaan lingkungan akan rusak. Selanjutnya, yang ketiga ada berbahaya bagi habitat laut, ya. Kenapa berbahaya? Tadi kita di film bisa melihat tiba-tiba ada kura-kura yang terjerat oleh jaring. Kemudian dia juga terkena sedotan plastik. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok bisa ke laut? Nah, semua sampah yang tidak dibuang di tempatnya itu jika terkena air, ya kan, kita buang di sungai, kita buang di selokan, ya, di sanitasi air. Nah, itu semua air itu bermuaranya di laut, ya. Nah, makanya jika kita membuang sampah sembarangan itu berbahaya bagi habitat laut. Nah, dari mana sih asal sampah? Nah, asalnya itu dari penjual makanan, dari penjual minuman kemasan, atau penjual mainan, ya. Ketika kita beli makan di luar, nah itu dibungkus pakai plastik, pakai styrofoam. Kita beli minuman, bubble tea, beli kopi. Nah, itu cupnya terbuat dari plastik. Nah, itu tidak baik untuk lingkungan juga. Kemudian ada penjual mainan. Sekarang sudah banyak sekali mainan-mainan yang terbuat dari plastik. Namun, sudah ada beberapa orang ya yang menemukan penemuan bahwa membuat mainan dari kayu. Nah, itu sangat baik ya. Nah, agar
sampah yang ada di lingkungan kita itu tidak banyak. Nah, yang dapat kita lakukan agar sampahnya itu berkurang, itu ada beberapa. Ya, coba kita simak. Yang pertama, membawa tas belanja sendiri. Ya, ketika kalian hendak belanja di pasar ataupun kemanapun, nah, jangan lupa kalian membawa tas belanja sendiri. Yang kedua, menggunakan sedotan dari bambu atau aluminium. Tentunya kita harus membawa sendiri, kemudian bisa dibersihkan lagi. Setelah dipakai, dibersihkan kembali. Nah, itu sedotan dari aluminium. Nah, kalau bambu ini memang dia bisa diurai kembali, bisa menyatu dengan lingkungan. Yang ketiga, membawa botol minum dan mengisinya sendiri. Ya, membawa botol minum dan mengisinya sendiri artinya kita tidak membeli minuman yang ada di luaran sana yang dikemas menggunakan plastik, ya. Keempat, memperbaiki barang yang rusak agar dapat digunakan kembali, ya. Seperti yang udah dijelaskan di awal, ketika ada barang yang rusak tidak langsung dibuang, tetapi kita repair. Ya, kita memperbaiki agar dapat digunakan kembali. Yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Ingat, membuang sampah pada tempatnya itu berada di tempat sampah. Nah, kalau zaman sekarang udah keren ya, sampah itu bisa dipilah-pilah. Ada sampah kering, ada sampah basah, kemudian ada sampah daun, ada plastik, kemudian ada kertas. Nah, jika memang di rumah kalian, di sekolahan ada tempat sampah khusus seperti itu, nah kalian silakan masukkan sampah sesuai dengan jenisnya. Oke, cukup sekian ilmu tentang memilah sampah, ya, bijak terhadap sampah. Semoga kalian bisa membuang sampah pada tempatnya, kalian lebih bijak lagi dalam hal menentukan barang yang akan kalian pakai, ya. Semoga bersama-sama kita bisa menyelamatkan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.